Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprihati dari SD Gunung Agung 01, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan yang pertama adalah Bapak Arif Fajar Subehi MPD, pengajar praktek saya. Dan yang kedua adalah Bapak Willy Satya Pratama SPD sebagai fasilitator. Berikut adalah rancangan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, latar belakang. Seiring dengan berkembangan zaman dan teknologi, fenomena krisis karakter sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan perkembangan teknologi memudahkan mereka mengakses tren budaya luar yang tanpa mereka kaji apakah sesuai dengan budaya kita atau tidak. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru sebagai pendidik, dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman, nyaman bagi murid-murid kita. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif. Sedangkan budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi tentunya dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid dalam kegiatan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Rancangan yang ketiga adalah
tolak ukur. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, indikator yang dapat dijadikan acuan bahwa tindakan ini berjalan dengan baik adalah dengan peserta didik yang mampu membuat keyakinan kelas. Yang kedua, peserta didik mampu menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Rancangan keempat aksi nyata adalah liminasi. Kita harus meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif, kesepakatan kelas, dan profil Pancasila. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian dan manfaat kesepakatan kelas. Yang keempat, guru berkolaborasi dengan peserta didik, membuat kesepakatan keyakinan kelas. Dan yang keempat, menumbuhkan dan menanamkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, menjadikan kesepakatan kelas menjadi pembiasaan positif dan aksi nyata di kelas atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya, memasang keyakinan kelas, mempraktekkan segitiga restitusi, dan menyiapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Rancangan yang kelima adalah dukungan yang dibutuhkan. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah dari orang tua untuk melakukan pembiasaan budaya positif di rumah. Yang kedua, warga sekolah sebagai teladan bagi peserta didik dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sedangkan yang ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut adalah saya akan memaparkan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Gunung Agung 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gunung Agung 1, Ibu Gajah Amanah, SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gunung Agung 01. Pada hari ini saya diberi tugas untuk mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, barangkali nanti kita di sini akan latihan berdiskusi untuk masalah budaya positif. Saya belajar untuk mengimbaskan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Yang sudah dilakukan di SD Gunung Agung 1, budaya-budaya positif yang sudah kesehariannya menjadi pembiasaan kita itu seperti apa? Pembacaan Asmaul Husna, setiap hari Jumat kita melakukan senam sehat bersama. Iya, pembacaan Asmaul Husna, senam bersama. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Baca surat pendek. Surat pendek. Biasanya ketika kita mau pembelajaran dimulai, kita membacakan siswa-siswinya surat-surat pendek. Itu berarti budaya positif itu apa? Seperti itu, ya. Monggo. Kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Selanjutnya di sini ada konsep inti yang akan kita bahas tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi.
Baik Bapak Ibu, kita praktek bersama kegiatan kepalan tangan. Ada dua tangan kita mengepal antara A dan B. A itu Anda sebagai Anda. Kalau seperti yang satunya itu teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil di tangan Bapak Ibu. Terus tuliskan benda yang paling berharga menurut Anda itu apa, menurut Bapak Ibu itu apa. Terserah, apakah emas mungkin atau kasih sayang mungkin, bisa ditulis secari kertas di tangan Bapak Ibu dulu. Nggih, monggo. Nggih. Terus letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu, terus digenggam erat-erat dengan segala daya. Kalau digenggam terus ada teman yang akan membuka sekuat-kuatnya di sini, berbagai cara memberikan benda tersebut, membujuk, mengancam, menghancing mereka. Jadi ini Bapak Ibu, nanti ada teman, salah satu teman Bapak Ibu itu merayu, Bu Gaji, Bu Gaji, tolong kepalan tangannya dibuka, tolong Bu Gaji, tidak dibuka. Itu ancaman, ada yang merayu, ada yang menghancing. Tapi monggo saya serahkan ke Bapak Ibu, apakah kepalan tangan itu tetap akan mengepal, apa akan membuka? Silahkan, kita mulai. Silahkan dimasukkan kertasnya di kepala tangan. Nih, monggo, dua-duanya dulu. Nih, satu lawan, tinggal lawan. Nih, di tangan berarti yang A, asal di tangan kanan dimasukkan, ditulis yang paling berharga menurut Bapak Ibu itu apa? Bebas, bebas Ibu, bebas. Mau benda, mau apa, bebas. Silakan dimasukin ke tangan, dikepal. Ya, kita bayangkan. Kenapa Bapak? Perumpamaan nyata boleh. Yang penting pembayangannya ada satu benda atau sesuatu berharga di tangan Bapak Ibu. Bon? Nah, bayangkan Bapak Ibu, setelah itu ada teman Bapak Ibu untuk merayu, menghakim, untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apakah akan dibuka, apakah tidak? Monggo Ibu kepala sekolah. Sini dong. Ya, Pakai tangan dua apa satu? dari dulu, Pak. Pak, tadi yang sudah disampaikan itu kan menulis satu. Nah, sini dong. Buka. Terserah. Mau dibuka apa enggak? Dikasih kartu saya apa enggak? Mau dikasih enggak? Mau tidak? Kenapa tidak? Ah, ini rahasia nggak boleh. Tuh, dikasihkan aja. Mau diberi apa kalau dikasihkan? Oh, boleh. Nanti kenaikan pangkatnya saya luruskan. Kan butuh tanda tangan kepala sekolah juga. Nggak mau. Ini sangat rahasia, ya. Apa sih isinya sama rahasia? Nggak ada yang tahu, nggak boleh rahasia. Yang namanya rahasia. Dua aja. Nggak bisa, nggak boleh. Karena ini khusus untuk saya, kepentingan saya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Pak, artinya luar biasa buat kamu dengan Bu Gaji. Tepuk tangannya lagi Bapak Ibu. Ya, tadi Pak Munter itu tetap mempertahankan. Nah, alasannya apa Pak? Kenapa Bapak tetap mempertahankan kepalanya tidak dibuka? Monggo Pak. Isinya disebutkan. Isinya disebutkan. Yang saya tidak boleh diminta tadi adalah kunci motor. Sebab nanti kalau dipinjam barangkali ada kerusakan, ya, nanti siapa yang tanggung jawab? Juga barangkali ada lecet-lecet, saya sendiri menjadi kecewa
siswa walaupun sudah diperbaiki seperti semula. Terima kasih Pak Mutar. Monggo Bu Gaji. Oh, seperti itu. Memang kalau kunci motor tidak berikan juga saya setuju, karena saya juga nggak bisa untuk naik motor. Kalau kunci motor dikasih ke saya jalankan dengan begitu saja, nanti Pak Mutar itu nggak mau kalau saya itu jatuh. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Berarti kita sampai ke mengontrol. Berarti siapakah yang mengontrol? Apakah teman Bapak Ibu? Apakah kita pribadi yang mengontrol kita? Kita sendiri, berarti tadi yang mengontrol itu Pak Mutar, bukan Bu Gaji, berarti mengontrol itu kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya kita akan bahas perubahan paradigma belajar. Tujuannya adalah menuntun murid sesuai kodratnya. Yang kedua, menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang berpusat pada murid, dan pembelajaran yang menyenangkan. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Menuntun murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan zaman. Kalau zaman sekarang menurut Bapak Ibu itu kita harus seperti apa dalam pembelajaran menurut kodrat zaman dan kodrat alam? Monggo Mbak Siti ya. Saya akan menjawab sedikit berdiri. Untuk zaman sekarang dikaitkan dengan pembelajaran, mungkin guru harus lebih canggih dari teknologinya juga sekarang sudah canggih-canggih, juga harus diikuti dengan SDM-nya, sumber daya manusia dari gurunya itu harus mahir dalam mengaplikasikan IT, menggunakan contohnya seperti ini layar LCD dengan menggunakan laptop, kemudian mengatur baik itu modul ajarnya atau pembelajarannya itu melibatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Terima kasih Mbak Bu Silvi. Selanjutnya itu menurut Bu Silvi kodrat zaman. Berarti yang belum adalah kodrat alam. Monggo Bu menurut kodrat alam. Tadi Bu Silvi sudah menjelaskan pendapat Bu Silvi untuk kodrat zamannya itu kita harus menguasai sedikitnya IT. Monggo kodrat zamannya. Kodrat alam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab tentang siswa yang menurut alam. Kalau menurut alam itu pendapat saya itu kita memberi pembelajaran kepada siswa itu sesuai kemampuan anak, harus disesuaikan dengan kemampuan kodratnya anak. Jangan memaksakan, misalnya anak ini kok belum mampu menghitung sekian dari sekian, kok sudah kamu harus bisa sekian. Itu tidak sesuai dengan alam. Kita sebagai guru harus menyelesaikan EQ atau kemampuan anak. Saya kira jawaban saya itu seperti itu. Terima kasih Bu. Selanjutnya, monggo ada lagi yang mau berpendapat hari ini? Cukup? Oke. Baik, tadi pendapat dari Bu Silvi dengan Bu Mut untuk kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman tadi kita harus menyesuaikan dengan sekarang, yaitu masalah IT, dan kodrat alam betul kita harus melihat kemampuan anak. Nah juga kita harus melihat di sini untuk kita pembelajaran biasanya mau mengenai hewan. Kita kayak kemarin sudah kita buktikan kita mencari tentang makhluk hidup yang paling terdekat, ciri-ciri hewan. Contohnya kita masuk ke kandang, mungkin ya bukan kandang macan ya Ibu, tapi kandang kambing. Kita ke kambing melihat ciri-cirinya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya pendidikan yang berpusat pada murid. Kita sebagai guru sebenarnya kita sudah alhamdulillah sudah mempraktekkan pendidikan berpusat pada murid. Kita hanya sebagai fasilitator, tapi yang aktif itu adalah murid. Selanjutnya pembelajaran yang menyenangkan. Monggo Bu Gaji atau Bu Rita untuk pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Saya akan menjawab tentang pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang bisa membuat siswa itu aktif,
membosankan, kreatif, tidak melulu hanya di ruang kelas, kita juga bisa belajar di ruang kelas, memanfaatkan alam, kondisi di lingkungan sekitar kita juga bisa. Ya, terima kasih. Yang tadi sedikit ada pendapat dari Berita, mungkin saya menambah sedikit. Menyenangkan berarti kita juga bisa pembelajarannya dibuat permainan, permainan bisa kita di luar kelas, mungkin ada permainan. Contohnya kalau kita mengenal dengan si bola, ayo kita berkelana seperti si bola. Silakan cari di pos-pos, di situ ada, di setiap pos itu ada satu pertanyaan. Silakan kalian cari pertanyaan, nanti kalian jawab. Mungkin seperti itu. Mungkin kita sudah mempraktekkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya sering melakukan seperti itu. Alhamdulillah di SD Gunung 1 sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya adalah disiplin. Untuk disiplin, pasti di sini sudah melaksanakan disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, apapun dalam hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, yang kita akan kita bahas adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini untuk motivasi intrinsik itu maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Anak itu kan biasanya kalau kita memberikan peraturan, anak biasanya melaksanakannya dengan terpaksa, gitu. Takut dihukum, tapi kalau anak sudah mempunyai motivasi intrinsik itu berarti motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, berarti saya harus melakukan, jangan sampai telat, bukan karena hukuman. Saya itu harus menjadi siswa yang disiplin. Itu dari motivasi intrinsik. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bahas nilai-nilai kebajikan. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan di SDN Gunung Agung 1 kita sudah melakukannya, yaitu dari beriman, bertakwa, dari berakhlak mulia, benar kritis, berbinekaan, bergotong. Kali kita sudah bahas tentang visi, salah satunya di situ. Monggo barangkali ada pendapat Bapak Ibu yang sudah kita terapkan di nilai-nilai kebajikan, salah satunya bisa dijelaskan dari Bapak Ibu, monggo. Untuk nilai-nilai kebajikan, contohnya bertakwa, mungkin beriman dan bertakwa di SD Gunung Mas ini nilai kebajikan. Contohnya mungkin pembacaan Asmaul Husna, terus sholat duha, sholat duha, terus surat-surat pendek. Lanjut untuk berakhlak mulia, apa ya Bapak Ibu? Contohnya apa? 5S. Tunjuk, salam, sapa, sopan, santun. Terus mandiri, Bapak Ibu. Mandiri biasanya anak-anak kita kalau habis berdiskusi atau ulangan, mungkin ulangan dilarang contek, ya berarti dia harus tidak boleh minta, harus mengerjakan sendiri. Bernalar kritis, apa Ibu, Bapak Ibu, bernalar kritis untuk siswa kita yang mungkin contohnya bernalar kritis apa? Tangga, betul Gunur. Berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu. Untuk bergotong royong, kayaknya kita setiap biasanya kalau ada piket terus membersihkan lingkungan secara bersama-sama,
Terus kreatif, anak-anak membuat contohnya seperti di belakang banyak keterampilan yang sudah dibuat anak-anak, membuat balon uang, planet, banyak sekali yang sudah diterapkan. Lanjut. Nah, di sini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ketiga untuk mendapatkan imbalan. Yang pertama untuk menghindari hukuman ketidaknyamanan itu adalah motivasi eksternal. Berarti yang aja telat soalnya mau dihukum. Berarti itu kan motivasinya dari eksternal, dari luar, bukan dari dalam diri kita nih, berarti dari luar. Itu. Nah, untuk yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Yang karena ini siji, bentuk dinain duit dengan hadiah, itu masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi internal dari dalam diri sendiri. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Gambarnya kasih sayang berarti cinta ya. Love. Kalau anak sekarang pakainya tangan love. Apa enggak? Sarang tahun gitu. Yang kedua, kebutuhan dasar kita adalah kesenangan. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan untuk bertahan hidup. Itu 5 kebutuhan dasar. Mungkin Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita butuh rasa kasih sayang atau rasa diterima. Monggo bisa dijelaskan sedikit? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan mencoba untuk menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia tentang kasih sayang dan rasa diterima. Contoh di sekolahnya, Bapak Ibu, kasih sayang itu sangat diperlukan dan rasa diterima untuk komunikasi, untuk komunitas juga sangat diperlukan. Coba bayangkan saja kalau kita masuk ke komunitas itu dengan tidak diterima, kita sepertinya tidak ada teman, ya. Mau bertugas saja untuk berangkat awang-awang, ya. Bagaimana kita akan nyaman, bagaimana kita akan tenang di sekolah, bagaimana kita akan bertugas untuk menjadi guru yang baik apabila di komunitas itu kasih sayang dan rasa diterimanya itu tidak ada. Oleh karenanya Bapak Ibu, ini mumpung ada momen yang seperti ini dan ini pas, monggo untuk kesolidan, untuk rasa kasih sayang dan untuk kekeluargaan di SD Gunung Agung 1, alhamdulillah sudah cukup solid dan ini artinya ini dipegang teguh oleh semuanya, ya. Ini untuk melangkah agar kita itu lebih baik. Kata Sultan, matur nuwun Mbak. Matur nuwun sangat luar biasa. Terima kasih tadi pendapat dari Bu Gaji Amanah sebagai Kepala Sekolah SDN Gunung Agung 1. Selanjutnya monggo bisa memberikan pendapat masalah kesenangan, kebebasan, penguasaan. Monggo Ibu, Bu Ninik, Bu Nur, yang mau pilih tinggal penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Kesenangannya. Yang misalnya dalam satu kelas itu kita akan melakukan proses pembelajaran, biar proses pembelajarannya maksimal. Tentunya semua siswa harus merasa senang dulu, tidak merasa sedih, tidak merasa dipaksa, tidak merasa ditekankan, tapi ya harus senang dulu untuk bisa mendapatkan proses pembelajaran yang maksimal agar prosesnya nanti maksimal juga hasilnya. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, terima kasih Bu Ninik. Tadi masalah kesenangan, monggo Bu Nur, Bu Mu, bisa ke penguasaan atau kebebasan Bu Lidja?
Saya akan mencoba menjawab itu dengan ketegasan. Artinya apa? Untuk kelas 1 ya, kita harus sebagai guru harus memberi kebebasan kepada siswa. Seperti tadi, tidak boleh menekan kepada siapapun bahwa kalian segera cepat bisa membaca, itu tidak boleh. Kita harus memberi kebebasan atau memberi waktu supaya anak tersebut bisa leluasa, bisa nyaman, bisa senang belajar di sekolah di sini, dan supaya kita sebagai guru menjadi guru yang diidamkan oleh siswa dan menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Jangan sampai kita menjadi diktator, artinya guru yang menakutkan. Jadi kita terus terang ya, prinsip saya itu selalu memberi kebebasan kepada anak didik saya supaya anak didik saya itu merasa nyaman, merasa bahagia, merasa bangga, merasa senang sekolah di sini. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih Bu. Berarti jadi guru yang selalu dirindukan. Iya. Iya. Ayo ini Bu, uangnya habis. Oke. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk penguasaan, Bu Lida. Untuk penguasaan. Tentang penguasaan. Penguasaan ini adalah suatu proses atau cara untuk bisa menguasai sesuatu. Kita sebagai pendidik itu harus bisa bagaimana caranya menguasai kelas, menguasai murid, dan juga tentunya menguasai materi. Ketika kita bisa menguasai kelas, menguasai murid, dan menguasai materi, insya Allah pendidikan atau pengetahuan yang akan kita sampaikan, kita juga akan sampai kepada murid, dan murid akan menguasai apa yang kita sampaikan. Terima kasih Bu Lida. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sebelum dilanjutkan, monggo Bapak Ibu kita bertepuk sedikit, bertepuk-tepuk ria, katanya kita harus kesenangan ya, menerima kesenangan. Monggo Bapak Ibu berdiri sebentar nih. Kita akan bertepuk. Untuk tepuknya itu kalau tepuk pagi berarti 1 tepuknya, tepuk siang 2 nih, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang. Kalau tepuk pagi berarti 1, tepuk siang 2, tepuk malam 3, tidak ada tepuknya. Tepuk sore 3 ya, 3. Coba kita perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk sore. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, tepuk malam. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Jokong. Sekali lagi. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Iya. Terima kasih luar biasa. Kita mendapatkan kesenangan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi. Posisi yang tadi, kontrol yang tadi sudah dipraktekkan Bapak Ibu dan sudah dijelaskan oleh Pak Muhtar. Nah, di sini adalah posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai apakah nanti kita saling berintrospeksi Bapak Ibu. Apakah kita penghukum? Apa pembuat rasa bersalah? Apakah menjadi teman, memantau, apa manajer? Nah, saya juga mau introspeksi. Yang pertama, kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum, yaitu sering-sering menghardik anak. Nah, di sini ada guru berkata ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti saya hukum. Nanti, nah itu berarti guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kalau kamu sudah tahu, ya sudah, jangan mengatakan itu. Itu sebagai membuat rasa bersalah. Apakah kita menjadi teman? Ayo lakukan
ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu loh, itu sebagai teman. Nah, apakah kita sebagai pemantau? Apa peraturannya? Apa peraturan sekolahnya? Apakah kita sebagai manajer? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk perbaiki masalah kita? Biasanya ada satu masalah anak. Nah, kita tanya keyakinan kelas sekolah kenapa? Oh, kamu harus membuat kesalahan ya? Keyakinan kelasnya apa? Kita sebagai manajer, monggo Bapak Ibu kita introspeksi apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, atau lima-limanya. Kira-kira kita pernah menjadi penghukum enggak Bapak Ibu? Pernah ya? Pembuat rasa bersalah? Teman? Sering. Pemantau? Ya. Manajer? Nah, ternyata kita tidak boleh menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau Bapak Ibu. Kita hanya sebagai manajer. Itu menurut kurikulum Merdeka sekarang di Bapak Ibu. Jadi kita saling berintrospeksi. Oh, ternyata sebagai penghukum, sebagai seorang guru itu tidak boleh. Pembuat rasa bersalah pun tidak boleh. Teman, apalagi pemantau, yang kita ingat adalah manajer. Seperti itu, menghargai diri sendiri. Terima kasih, lanjut. Nah, inilah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Tapi kalau contoh kita bahas satu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ngapunten. Biasanya sebagai seorang guru, siswa harus kita kontrol. Bocah, esok mengatakan jam 6 itu, jam itu hubungan sama dia. Mungkin anak itu iya mau iya, tapi dalam hatinya mungkin terpaksa karena indah. Itu stimulus respon. Kita tidak boleh ternyata Bapak Ibu. Nah, ternyata kita hanya boleh, berarti tadi orang lain bisa mengontrol kita. Kita hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti anak itu mempunyai motivasi internal. Seperti itu. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas mendadak. Tadi diambil dari kelas 4, kelas 6. Nah, copot keyakinan kelasnya. Tadi kita bikin pembentukan keyakinan kelas. Kita nanti sepakat dari kelas 1 sampai kelas 6 biar semuanya ada pembentukan keyakinan. Yang pertama Bapak Ibu, anak-anak itu pertama kita membuat kesepakatan. Monggo kira-kira dalam di kelas ini coba kita membuat kesepakatan apa biar kelasnya itu rapi, menyenangkan, nyaman, kayak gitu. Terus anak-anak itu tadi diberi satu kertas untuk menulis pendapatnya mereka. Guru, beda jenis teh tulis guru, mangkate si cepat guru ditulis, tapi jangan berangkat terlambat. Itu kan kata-kata kalimat negatif gitu. Kita rubah ke kalimat positif. Ini salah satunya kelas 4 sudah membuat dengan kelas 6 dan kelas-kelas yang lain nanti untuk tambahan dokumentasi saya. Selanjutnya segitiga restitusi. Alhamdulillah kemarin saya baru mempraktekkan segitiga restitusi itu apa? Nah, satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Selanjutnya kemarin sinkron dari aktor action itu Ihsan dan Aidil. Ihsan siswa kelas 6 SD Gunung Agung 1 saat berada di kelas tiba-tiba Baki memanggil Ihsan dengan nama orang tua. Itu sering ya Bapak Ibu ya, wajan-wajanan logo sering ya. Nah, Ihsan marah dan emosi, langsung bangun dari tempat duduknya untuk menghampiri Bakim dan membalas dengan mendorong Bakim saat istirahat. Nah, itu Ihsan langsung mendorong Bakim. Ada videonya Bapak Ibu, tapi belum saya masukkan videonya. Satu
Monggo. Kenapa menjadi kasus? Di sini adalah Ihsan mendorong Baim, karena Baim itu sering ledek, kalau bahasa Indonesia ledek orang tuanya. Nah, sebagai guru kalau seperti itu biasanya kita panggil terus yang dimarahi kira-kira Ihsan atau Baim ya Bu? Dua-duanya. Nah, lanjut Bu, tidak. Nah, di sini Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah kita panggil, kita tidak boleh memberi nasihat atau teguran di depan umum. Contohnya di depan anak lainnya. Kita panggil ke kantor, kita tanya, yaitu penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah coba Bu, tidak atas lagi segitiga restitusinya. Oke. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemarin saya sudah praktek. Saya tanya, pertama Ihsan, silakan masuk duduk. Ihsan tahu nggak kenapa Ihsan dipanggil ke guru ke sini? Nggak tahu guru. Kok nggak tahu? Iya guru. Begini Ihsan, kenapa Ihsan dipanggil ke sini? Tadi guru lihat, kok ada ribut-ribut di kelas ya? Betul Ihsan? Iya guru. Kenapa ya? Soalnya Ihsan itu kemarin sampai marah. Soalnya Baim itu sering ngomong ke orang tua Bu, jadinya saya sewot, kata si Ihsan. Langsung saya dong Mbak ini. Lah, menurut Ihsan, sikap seperti itu sudah baik apa tidak? Jadi tidak Bu Guru. Ingat keyakinan kelas? Ingat Bu Guru, apa keyakinan kelasnya? Kita harus atau saling menghargai dan menghormati. Menurut Ihsan sudah melakukan keyakinan satu belum? Belum guru. Nah, kalau seperti itu, berarti apa yang harus dilakukan Ihsan? Saya harus minta maaf guru. Ke siapa? Ke Baim. Mulai kapan? Mulai sekarang guru. Saya berjanji guru tidak akan mengulangi. Jadi kepada siapa? Kepada diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang menyelesaikan solusinya itu siapa Bapak Ibu? Diri sendiri bukan gurunya. Berarti anak itu dilatih menyelesaikan masalah sendiri dengan bantuan guru. Biasanya kita kan, contoh saya sendiri, Ihsan, kok jadi seperti ini? Seharusnya seperti ini. Ternyata tidak boleh sekarang Bapak Ibu. Kita menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua adalah Aida, kemarin buang sampah. Aida pun seperti itu dipanggil dan jawaban Aida, keyakinan kelas itu harus membuang sampah pada tempatnya. Lanjut. Ya. Oke. Ini ada penerapan budaya positif. Yang pertama adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Datang senyum, memberikan salam, menyapa dengan kata-kata sopan dan santun. Selanjutnya mandiri. Anak-anak setelah berdiskusi untuk maju ke depan harus berani maju ke depan. Selanjutnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang biasa dilakukan oleh guru agama pelajaran Pak ini, pembacaan Asmaul Husna setiap pagi yang sudah kita laksanakan rutin setiap hari. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, monggo budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan itu kita kalau bisa ditingkatkan, kalau tidak kita pertahankan. Karena di SD Gunung Gambus itu sudah banyak sekali dan menurut pribadi saya itu yang paling susah adalah sopan santun, berakhlakul karimah, mungkin itu. Selanjutnya, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, sebelum kami tutup, mohon Bapak Ibu untuk satu Bapak atau Ibu untuk kira-kira yang sudah pernah Bapak Ibu laksanakan untuk restitusi atau masalah yang ada di kelas, bagaimanakah solusinya? Monggo. Biasanya di sekolah di kelas itu kan ada satu masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya, solusinya. Bikin kamu kan? Monggo Pak. Ya, untuk saat ini sekarang kita
menghadapi kurikulum merdeka, ternyata kadang-kadang ada kelemahannya. Karena apa? Sekarang segala tindakan guru mengambil tindakan kepada anak agak keras sedikit bukan karena benci, tapi supaya disiplin. Ya, contoh sekarang tidak dengan anak tidak bisa ada berkata keras atau apa kan nggak boleh. Sebenarnya juga kita sebagai guru dilema. Karena sekarang kan sering terjadi tawuran. Karena Pak Guru mau disiplin ada batasannya. Nah, contoh misalnya kalau yang sering saya hadapi adalah anak yang melakukan tukaran atau berkelahi. Ya. Maka kalau kita panggil harus ya kemudian kita duduk ajak duduk bareng ya, kita sediakan minuman bergembira, tidak ada rasa benci ya, kita nasihati tidak saling menyalahkan. Kemudian tindakan saya adalah membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua supaya tidak melakukan pertengkaran lagi. Terima kasih Pak. Selanjutnya monggo itu dari kelas 3. Monggo mungkin dari kelas atas salah satu guru Bu Silvi, monggo Bu Silvi. Ada masalah di kelas, mungkin pasti semuanya punya masalah gitu. Monggo cara penyelesaiannya seperti apa? Salah satu masalah, banyak sekali ya masalah yang kita hadapi sampai anak ada tidak berangkat karena apa, sering terlambat, mungkin seperti itu. Monggo Bu Silvi. Saya akan menjawab sedikit permasalahan yang pernah terjadi di kelas 5 tahun lalu ya, karena tahun ini masih baru, jadi saya belum menemukannya. Untuk tahun lalu pernah ada contohnya seperti yang kasusnya Mbak Im dengan Lisa tadi. Ada satu anak itu yang terus dibully, terus dipanggil nama orang tuanya, kemudian dibilang ireng hitam kayak gitu. Sudah saya peringatkan secara lisan ya, siswa yang membulinya itu, karena tidak hanya satu tapi ada 2 mungkin. Terus kemudian setelah itu saya di kelas ya, karena semuanya ada beberapa siswa, jadi saya lakukan di kelas itu. Saya dekati anak yang membuli itu, kemudian saya arahkan bahwa mengatakan seperti itu apakah baik atau tidak. Saya tanya seperti itu, jawabannya tidak. Tapi ketika besoknya itu melakukan lagi, dan saya arahkan lagi, saya tanya lagi, kenapa kok masih melakukan itu, seperti itu. Kemudian saya arahkan lagi bahwa itu tidak baik, nanti akan berdampak negatif pada mental dan perasaan temannya, akan menimbulkan kesedihan, sakit hati, mungkin akan diingat terus sampai tua nanti bahwa ini loh teman saya yang dulu suka nakal, suka membuli saya gitu. Saya arahkan ke sana, baru anak-anak itu menyadari, iya bahkan besok jadi musuh gitu kan. Tidak hanya di sekolah saja, tapi sama-sama orang Gunung Agung, jadi ya pasti nanti dewasa bareng-bareng ya, di situ mungkin sampai 2 gitu. Jadi mereka menyadarinya memang tidak secara langsung, tapi pelan-pelan gitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Bu Rita. Kemarin di kelas 4 juga ada yang kayak kita seperti itu melakukan pelanggaran kelas. Nah, katanya yang pertama diawali dengan tukaran wadan-wadanan, jadi ini wadan-wadanan nama orang tua, terus kemudian tidak mengerjakan PR. Yang satu itu ya kok tapi jangan yang bisa nih nanti katanya. Saya juga tidak melihat langsung bahwa anak tersebut tuh sampai mukul mukanya. Kemudian anak itu kan tutur wadul kalau sama orang tuanya, dan orang tuanya datang ke sini. Saya berusaha menyelesaikannya
juga supaya tidak berkepanjangan, saya panggil, saya tungguin supaya datang ke sekolah. Kemudian datang ke sekolah, biasa nggak ada yang mau mengaku siapa yang salah. Kemudian masih itu orang tuanya kekeh bahwa anak ini dan ini saling mukul kayak gitu. Ternyata tidak mengakui, menyalahkan lagi. Kemudian saya tetap tidak bisa membela salah satu, nanti jadinya nggak adil. Kemudian saya minta bantuan ke kepala sekolah untuk bagaimana solusinya kayak gitu. Terus akhirnya dengan seperti itu membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Terima kasih. Berarti kita secara tidak langsung sudah melaksanakan restitusi segi walaupun tidak sampai ke keyakinan kelas, mungkin kurang seperti itu. Nah, intinya kalau ada masalah kita bisa kolaborasi dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah sabar dan tidak instan. Perubahan ke anak itu tidak bisa instan, harus ada prosesnya. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi sebelum kita tutup, monggo kita bertepuk dulu. Masih ingat tepuk tadi? Dan masih monggo Bapak Ibu. Tapi lebih semangat lagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk malam. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan buat keyakinan kelas. Coba setiap anak boleh mengusulkan kira-kira kita akan membuat keyakinan kelas kan? Coba kalian usul kira-kira apa saja yang akan kita buat pada hari ini untuk kesepakatan kelasnya. Coba yang mau usul siapa? Siapa? Oh ya, Fitri. Apa Fitri? Tidak boleh? Boleh, tidak boleh mencontek. Ada lagi? Siapa lagi? Oh ya, Asih. Tidak boleh membuli teman. Betul, soalnya setiap harinya Bu Guru lihat pasti ada anak yang membuli teman. Mana si Mbak Doni wong tua nih. Terus apa lagi? Ada yang bilang apa ya? Iya, bilang tidak sopan, banyak sekali. Betul, tidak boleh membuli teman. Boleh ditulis. Siapa lagi? Alwan apa Wan? Tidak boleh makan di kelas. Boleh. Ayo, ada lagi? Tidak boleh ribut di kelas. Coba jangan pakai tidak boleh semua. Pakai kalimat positif. Apa iya? Bersikap sopan santun. Siapa yang sudah bersikap sopan santun? Tunjuk jari. Ayo, berarti kalau yang ada jari kalian belum bersikap sopan santun. Iya, berarti kelas 6 sudah bersikap sopan santun ya. Coba tangan buat kelas 6. Sekarang coba satu lagi. Ada lagi? Iya, Bian. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Biasanya masih ada yang kesiangan ya, datang terlambat ya. Jam tengah, jalurnya maksudnya jam berapa ya? Jam 7. Berarti ada yang jam 7 lebih baru berangkat. Oke, sekarang silakan ditulis. Nanti yang sudah ditulis ditempelkan ke depan. Ya, ayo. Asih, maju. Ditempel ke sini. 1. Ya. Siapa lagi? Fitri. Ina. Bawa ke sini, Nin. Tulis ya. Tulis. Fitri, awas hati-hati lewatnya. Lewatnya di samping. Harus sebelah sini. Bersikap sopan santun. Ya. Kanan. Yang sudah ya Alwan, sini Alwan. Yang sudah ditempelkan, ayo boleh berbarengan. Silakan maju. Duduknya, ayo jalannya. Ya. Nina, ini siapa? Dinda.
silakan ditempel di depan. Nanti kita buat kalimat positifnya. Ayo, maju lagi. Ditempel ke depan, nggak apa-apa. Silakan ditempel ke depan. Ya, tempel di sini. Gimana? Boleh. Di sini ya. Siapa lagi? Coba kita baca yang pertama. Ini punya siapa? Gak ada namanya? Dika. Tidak boleh terlambat. Setuju tidak boleh terlambat? Setuju. Ini Manan. Sama. Ini tidak boleh makan di kelas. Siapa ini tidak boleh makan di kelas? Alwan. Tidak boleh membuli teman. Ini setuju apa tidak? Sepakat apa tidak? Sepakat. Lanjut. Ini punya siapa namanya? Gak ada. Fitri ya? Fitri, bersikap sopan santun. Sepakat? Sepakat. Dilarang membuang sampah di laci meja. Wah, berarti di laci meja banyak sampah ya? Ya, berarti mulai sekarang tidak boleh ya membuang sampah di laci ya. Harus apa? Membuang sampahnya di mana? Sampah. Geser lagi. Bertanggung jawab atas kesalahannya. Setuju? Setuju. Kalau membuat kesalahan harus bertanggung jawab. Jangan pilih-pilih teman. Yo, ini nggak boleh pilih-pilih teman ya. Jadi kita punya kesepakatan kelas. Nanti kita tulis menjadi kalimat positif yang ditempelkan di keyakinan kelas. Kita sepakat? Sepakat. Tepuk tangan dulu. Berdoa sukses. Berdoa, belajar, bekerja, sukses. Yes. Terima kasih. Berikut adalah dokumentasi yang sudah diterapkan di Sekolah SDN Gunung Agung 1 Budaya Positif. Yang pertama adalah pembacaan Asmaul Husna setiap pagi yang dilaksanakan rutin dan sholat duha yang dilaksanakan di SD Gunung Agung 1. Selanjutnya, dokumentasi budaya positif 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan yang kedua ini adalah tari-tari kreasi yang sudah dilaksanakan di SD Gunung Agung 01. Budaya positif selanjutnya adalah senam bersama yang dilakukan setiap hari Jumat dan melaksanakan piket setiap hari bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Dokumentasi keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itulah tadi contoh-contoh budaya positif yang sudah dilakukan di SDN Gunung Agung 01. Terima kasih.